Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rosa Krista Danastri Putri dengan NIM 248114167 dari kelas H Teologi Moral, Farmasi Universitas Sanata Dharma. Sebelumnya saya ingin bertanya, siapa nih yang di sini yang merupakan mahasiswa atau mahasiswi yang sedang merantau? Di antara kita pasti pernah memiliki perasaan cemas atau khawatir bila jauh dari keluarga. Khususnya kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi yang sedang jauh dari rumah, jauh dari tempat asal kita, datang ke Jogja untuk studi di sini. Pasti berat banget dan terasa sangat sepi tanpa adanya peran keluarga yang biasanya selalu menemani kita. Nah, dalam video ini, saya akan memaparkan penjelasan mengenai hakikat berkeluarga, meliputi hakikat hidup berkeluarga, dan peran keluarga dalam hidup Kristiani. Langsung saja kita masuk ke penjelasan yang pertama. Sebelumnya udah pada tahu belum nih, apa sih itu keluarga dan bagaimana keluarga dapat terbentuk? Hidup berkeluarga dalam agama Katolik dipandang sebagai panggilan hidup yang mulia dari Tuhan, seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Kemudian Allah juga berfirman melalui kitab Kejadian bab 1 ayat 28, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Hidup berkeluarga dimulai dari peristiwa perkawinan yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan bersama, kesejahteraan, kelahiran, dan pendidikan anak. Sejak Konsili Vatikan II, Gereja Katolik mengakui bahwa perkawinan pada hakikatnya merupakan sebuah komunitas hidup berdasarkan kasih. Paus Fransiskus juga mengutip dalam KHK 1057 yang menyatakan bahwa perkawinan harus benar, penuh, dan bebas. Dalam Gereja Katolik, perkawinan merupakan sakramen suci bagi sepasang umatnya. Ciri perkawinan Katolik yaitu tidak dapat dipisahkan oleh manusia, bersifat monogami atau satu pasang, antara satu laki-laki dan satu perempuan, dan juga sakramental. Namun dalam kenyataannya, pada era ini banyak sekali kasus pasangan-pasangan yang telah disatukan Allah memilih untuk bercerai dan meninggalkan Katolik. Penyimpangan ini sudah sangat sering terjadi akibat beberapa hal seperti KDRT, ketidaksetiaan, dan sebagainya. Berikut akan saya tayangkan video yang sangat menarik mengenai pandangan dari agama lain tentang perceraian dalam Gereja Katolik yang disampaikan oleh Habib Jafar dalam podcastnya bersama Mary Riana. Kenapa tidak ada perceraian dalam kekatolikan secara mendasar? Karena inti dari kekatolikan itu adalah pemaafan. Dan yang pertama dan utama berhak mendapatkan pemaafan itu adalah orang yang kita cintai dan orang yang mencintai kita. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bagaimana peran keluarga dan seberapa pentingnya peran keluarga bagi gereja dan bagi pertumbuhan seorang anak. Dalam ajaran Katolik, keluarga memiliki peran sentral sebagai gereja rumah tangga atau domestic church yang dipandang sebagai tempat pertama dan utama untuk pembentukan iman dan pendidikan rohani, serta sebagai tempat untuk mengembangkan kasih sayang dan nilai-nilai Kristiani. Dalam misi kesaksian Kristus, keluarga menjadi saksi Kristus melalui kasih, pengampunan, dan kesetiaan dalam hidup sehari-hari. Panggilan hidup berkeluarga mencakup tugas-tugas penting dalam gereja seperti koinonia, hidup dalam persekutuan dan persaudaraan, liturgia, beribadah dan memuji Allah sebagai keluarga, diakonia, melayani dan membantu sesama, martiria, memberikan kesaksian tentang iman Katolik, dan kerigma, mewartakan Injil dan kebenaran Allah. Setelah mendengarkan pemaparan mengenai tugas dan peran keluarga, kita tahu bahwa keluarga telah mengambil andil yang sangat penting dan sangat besar bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga keutuhan keluarga dengan penuh kasih sayang, rukun, terbuka, dan saling percaya. Sekian pemaparan materi mengenai hakikat dan peran keluarga. Saya memohon maaf bila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian materi. Ingat, keluarga adalah rumah di mana kehangatan akan selalu dirasakan. Video ini akan saya tutup dengan video homili seorang romo mengenai keluarga. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih. Tapi jangan lupa, komunitas semacam apapun tidak bisa menggantikan keluarga Anda.